Shalom. Ya, kalau bicara kesaksian hidup banyak Bapak Ibu. Saya secara pribadi tidak pernah bercita-cita untuk jadi seorang seniman, artis top, artis tenar, 15 menit dibayar 70 juta, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi kalau orang bilang, wah abang emang dari kecil udah suka seni. Tidak Bapak Ibu. Saya dari kecil adalah pribadi yang sangat tertutup dengan siapapun. Karena saya menyadari diri, saya bukan orang yang diharapkan oleh keluarga. Karena saya lahir dari posisi mama saya dipasung. Mudah-mudahan tahun depan film ini keluar di Netflix. Karena judul awalnya adalah seorang anak haram yang sukses. Tapi entah judul selanjutnya jadi apa, tapi dari pihak video udah pergi ke kampung Mongol di Sanger. Mereka udah fotoin tempat Mama Mongol dipasung, kuburan Mama Mongol yang dibuat dari ubin toilet. Udah diwawancara orang sekampung tentang Mongol dan mamaku. Jadi nanti akan ada videonya. Benar tidak bahwa Mongol lahir dari ibunya yang dipasung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya memang beneran lahir dari mama yang menikah, tidak direstui oleh keluarga. Papa saya juga kabur, tidak bertanggung jawab. Jadi mama saya dipasung sampai mati. Dan beliau matinya tuh dengan kondisi kakinya dua-duanya diikat dengan rantai anjing. Dan itu udah ada nanti videonya. Tenang Bapak Ibu. Lagi sementara proses tawar menawar harga. Ya biasa tuh. Yao Chien Meyo. Jadi orang nanya, tapi kenapa Bang Mongol kok justru menceritakan kesaksian itu bukannya sedih tapi kok justru berbahagia? Itulah yang namanya saya sudah berdamai dengan masa lalu. Karena kalau saya masih mengingat masa lalu dengan cara yang tidak elegan, akan muncul balas dendam, akan muncul kepahitan. Jadi saya anggap masa itu adalah masa yang paling indah. Tetapi orang nanya, apakah Bang Mongol masih ingin balik ke masa lalu? Tidak Bapak Ibu. Karena hari depan saya masih panjang yang harus saya raih. Masa lalu biarlah jadi bagian hidup saya. Jadi sampai hari ini saya mah fine-fine aja. Sampai bisa ke Amerika, puji Tuhan ya kan. Gila lebih sampai Philadelphia dan merasakan bagaimana ketegangan kami tadi malam. Karena di daerah bandara kami kayak ada bunyi tembak-tembakan. Gue bilang Tuhan bukannya di Israel sama Palestina gitu ya. Lagi berperang, kenapa di Philadelphia bunyi tung-tung-tung. Gue lihat Tuhan ini kalau dia masuk ke kamar, aduh. Udah gue cari-cari gelas mana ya kalau dia masuk. Jujur aja Pak, mohon maaf saya nih orang Manado ya kan. Ke Amerika yang ini karena kebaikan Tuhan. Jujur aja, siapa yang pernah berpikir bahwa saya bisa sampai ke Amerika? Orang nanya, wah gila ya Bang Mongol udah di Uncle Sam. Saya bilang sorry. Biar kesetaraan gender terjadi saya ke anti liberty. Gitu. Jangan cuman Uncle Sam, ada Tante Liberty itu jadi patung. Ya kan? Jadi kalau orang nanya terus gimana Bang? Saya jujur aja dari kecil saya bahkan sekolah. Saya tidak dari uang yang dikasih oleh oma. Tapi saya hasil mencuri. Saksi hidupnya masih ada serius. Jadi saya lahir, saya diperlakukan, padahal saya cucu pertama dalam keluarga. Tidak diperlakukan sebagaimana cucu laki pertama. Saya justru dianggap kayak orang luar. Jadi itulah kenapa Mongol sampai hari ini tidak makan babi. Karena bukan saya berusaha untuk hidup sehat, enggak. Saya lebih nyihatin pikiran aja daripada makanan ya kan. Karena buat saya makanan gak terlalu penting, kita harus sehat. Buktinya orang tua kita dulu cuma ngoseng sayur juga umurnya 100. Ini kan kangkung apa dicampur semua jadi gak ada masalah. Sekarang gak boleh wortel sama brokoli. Katanya nanti ada saat bikin kanker, semua serba susah. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Padahal kan selama itu didoakan everything under control ya. Ya kan, hantem-hantem aja lah ya kan.
Mau babi putar, babi panggang, babi goreng, yang penting dia makanan. Jadi dengan kondisi hidup seperti itu, saya mau ke sekolah, minta doi Pak Oma atau Oma mau bayar sekolah. Nanti Oma bukan kasih duit, dia veto, dia marah-marah, anak memang so sama dengan apa mama gitu. Akhirnya bagaimana caranya Mongol bisa sekolah, ya nyuri, tapi bukan punya orang. Jadi di rumah sendiri gitu. Maksudnya kalau Oma panen pala, nggak Mongol pungut semua, Mongol sisain yang lain ditutup pakai daun. Nanti semua pulang, pulang ke rumah, Mongol balik tuh buat diambil dijual di warung. Nah dari situ terus saya lulus SMP, masuk 10 besar di kabupaten, berharap disekolahin SMA. Mongol bilang Pak Oma, kita juara 6. Kita mau lanjut sekolah di Tahuna. Jadi kan saya di Tamako, Tahuna itu kurang lebih masih 5 kilometer. Oma marah-marah. For apa sekolah tinggi-tinggi? Bafeto terus dia marah-marah terus. Jadi saya nggak pernah punya cita-cita tinggi. Karena menyadari kondisi sekolah SMP aja susah, apalagi mau sarjana. Tahu-tahu Oma bilang, ya udah anak ke Manado Jo. Sampai di Manado berharap saya disekolahin di Manado. Enggak Bapak Ibu, saya dijadiin pembantu di rumah orang. Tuhan marah bohong, ini mimbar gereja. Saya masih ingat lulus SMP saya dijemput orang dengan mobil dinas plat merah DB43. Berarti yang jemput pejabat teras Provinsi Sulawesi Utara. Saya nyampe ke Bumi Beringin 1 nomor 5. Bapaknya udah nggak ada, yang ada cuman ibu. Jadi ibunya udah ngasih tahu ke Mongol, nanti anak kerja siram bunga, bapel, balap kaca gitu kan. Dia dikasih tahu, tahu-tahu siang bapak ini pulang. Dia dikenalin, Son ini orang kerja baru. Kebetulan yang punya rumah itu bapaknya namanya Pak Soni. Jadi dia yang mau kerja begini, ditanya umur berapa ngana? Oh masih umur begini. Ini kan umur sekolah. Dia langsung bilang sama istrinya, Lorin kasih sekolah ini anak. Tuh Bapak Ibu, cara Tuhan tuh gak ada yang bisa kita cerna. Serius loh Bapak Ibu. Nah saya tinggal di rumah tersebut. Beliau adalah Direktur APDN Provinsi Sulawesi Utara. Di saat Mongol masuk beliau naik jadi Kadit Bangdes. Sampai jabatan beliau terakhir adalah Dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Dan mereka memperlakukan Mongol bukan jadi pembantu, tetapi jadi kayak anak asuh mereka. Karena keluarga ini gak punya anak laki. Nah kakaknya Mongol yang paling pertama ada di Amerika juga. Namanya Paula Sinyal, dia ada di Clovis kalau tidak salah. Kakak saya yang kedua ada di Manado, di Bang Sulutgo. Tapi anaknya ada di New Jersey. Jadi mereka adalah saksi hidup bagaimana cara Tuhan menuntun kita melewati fase asalkan kita tidak melepas tangan Tuhan. Itu syaratnya, jangan lepas. Saya di dunia stand up komedian, saya lahiran 2011. Maksudnya lahiran jadi stand up. Angkatan pertama Metro TV. Jadi saat itu stand up tuh ada 2 TV. Satu Kompas TV di bulan Juli 2011. Itu menghasilkan Ernest Mosidik dan teman-teman yang lain. Saya waktu itu Metro TV bikin namanya stand up show. Udah ketemu 5 stand up komedian yang akan menjadi pionir stand upnya TV Metro. Tinggal 1 yang dicari. Ini cara Tuhan loh Bapak Ibu. Panji Pragiwaksono ngomong pakai Mongol aja. Wah itu pihak TV bilang, wah gak lihat porno. Dia materinya menakutkan, di ujung jurang bukan di ujung lagi. Kakinya udah 1 nyelup. Tinggal ketiup angin game over ke bawah dia nih. Tapi waktu itu Panji bilang di briefing aja dulu. Ini benar Bapak Ibu. Di briefing masih nervous, belum pernah masuk TV ya itu. Kamera Grand 3, kita biasa pakai handycam. Di acara orang meninggal gitu. Jadi
tayang, ternyata Metro TV menghasilkan 2 stand up komedian papan atas nasional, saya dan Soleh Solihun. Sampai hari ini saya adalah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Ketahuan yang tepuk tangan kurang beriman. Jadi Bapak Ibu, cara Tuhan tuh nggak ada yang tahu, beneran. Kalau orang nanya terus gimana Bang? Ya, saya nggak gimana-gimana Pak. Stand up komedian bagaimana cara ngatur materi? Nggak pernah ngatur. Tanya manajerku di ujung, nggak pernah saya atur materi. Yang penting saya tahu, Bang, udah lunas ya. Itu pasti lucu Pak. Jadi kalau orang abang nulis nggak? Enggak, saya nggak pernah nulis karena udah lulus. Ngapain nulis lagi ya kan? Terus abang kalau di gereja kesaksian kok bikin orang ketawa? Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween Pak. Ntar lagi dirayain di Amerika, hebat loh, rumah-rumah ada tengkorak. Ini kalau berani di Manado didoain rumahnya. Soalnya kami orang Manado, wow, kalau dia fanatiknya melebihi ambang batas. Oh, kami di Manado ada persekutuan doa, dia firmannya nggak pakai ditentuin, di lokasi Alkitabnya dibuka. Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, dibuka, cek perbatasan antara Maleaki dan Matius. Orangnya langsung ngomong, hari ini Tuhan tidak berfirman. Banyak begitu, ya kan? Jadi kalau mau ditanya, terus kok abang bisa menikmati? Nikmati Pak. Saya dari Jakarta ke Haneda 6-7 jam. Haneda ke LA itu kurang lebih 10-11 jam. Kalau nggak dinikmati Pak, mumet. Mau ngajak ngobrol orang sebelah bule. Bahasa Inggris kita TOEFL-nya 25. Kebanyakan di ya kita jujur-jujur aja loh Bapak Ibu. Kita bahasa Inggrisnya disangir, bagaimana orang guru bahasa Inggris merangkap guru kimia? Iya tak? Sekarang kita harus jadi itu. Jadi ya udah tidur aja udah gitu. Kayak saya naik satu pesawat, pramugarinya nenek-nenek. Kita bilang, oh Tuhan ini nenek rubuh abis tuh orang. Kalau mau dibuat ribet Pak, nggak nyampe LA Pak, saya udah turun di Jepang. Tapi kan orang nanya, kenapa abang tetap berangkat? Lah emang tujuan saya ke Amerika. Saya pinginnya ke New York. Tuhan buka jalan. Pihak Amerika bilang, Bang, ada pelayanan di Philadelphia, ada pelayanan di New Jersey, ada pelayanan di New York. Gue bilang berangkat. Gas. Pesawat katanya 6 jam, kecepatan nyampe. Yang jemput belum nyampe. Kita nyampe duluan. Orang itu kenapa abang gak komplain? Hidup ini gak selamanya harus dikomplain. Tuhan udah ngasih yang terbaik, masa kita komplain? Kan mujur, saya turunnya di New Jersey. Kalau saya turun di Philadelphia, bukannya kemarin katanya ada tembak-tembakan. Biar ilmu orang sangir, peluru ini sayang gitu. Mau pakai jet tetap kena. Jadi segala sesuatu dalam hidup itu ada rencana Tuhan. Amin. Kalau orang suruh, terus kenapa abang kalau bersaksi ke gereja berapa bayarannya? Mohon maaf Pak. Kalau ada yang bilang saya ke gereja dibayar 40 juta, itu hoax Pak. Saya dari Januari sampai November terserah gereja ngasih berapa. Saya nggak tentuin, nggak ngasih ya keterlaluan juga sih. Saya nggak tentuin harga. Kalau ada yang bilang 40 juta, ada yang bilang 20 juta, itu calo Pak. Saya ngambil pelayanan Natal itu hanya Natal untuk berbayar. Kenapa Bang kok Natal berbayar? Kan ada proposalnya. Jadi harus ada bayarannya. Tapi kalau ibadah biasa terserah. 20.000 pun kita terima. Bahkan amplop kosong pun sering saya terima. Gak ada masalah karena buat saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya lahir hanya dikasih nama Roni Pak.
Bapak Ibu tahu orang Manado itu harus ada marga yang menyertai. Harus ada fam kalau orang Manado bilang. Nih mbaknya orang Manado katanya ya. Fam apa cantik? Hah? Sumesei. Berarti keluarga Sumesei kelahiran satu keluarga baru. Itu namanya fam. Saya di surat baptis hanya nama RONY. Nggak ada lebihnya, hanya Roni. Oma bilang saya lahir tanggal 20 September. Yang satu bilang saya lahir 27 September. Anda bayangkan KTP saya 27, paspor saya 20. Ayo, kenapa? Karena paspor mengikuti akte lahir. Jadi akta lahir 20. Padahal saya lahir benernya 27. Tuh, ayo. Mau ngikut yang mana? Sama aja sih, cuma selisih 7 hari kan. Mau marah? Susah, Oma Mongol buta huruf. Karena orang zaman dulu lahir keluarga baru pakai nanam pisang. Oh dia kok lahir sama ding tu pohon itu tong tanang. Nah kapan tuh pohon ditanam gak ada yang tahu. Jadi Oma ditanya, Oma ini lahiran tahun berapa? Dia tulis, dia sebut 1900, 150. Jadi yang nulis 1900, 100, kenapa angkanya 5? Bukan tahun 4 ya 1950, dia harus tambah 100. Jadi kalau di Sangir dibilang tuh lurah atau opo lau, dia tulis 1900. Ih kok kepa 150? Lah kan Oma buta huruf Pak. Saya nggak bohong, Oma Mongol bener buta huruf. Tahu dari mana? Karena Mongol yang ikutin beliau ke gereja. Wih dia bawa Alkitab, sayang ada yang bahasa Belanda. Pendeta khotbah kita akan buka Matius 1 ayat 1 sampai 20. Oma cari dari Kejadian. Ditanya, di mana oke? Matius Oma. Oh, dia cari. Udah ayat 12 dibaca, Oma masih Kejadian 6. Bayangkan deh, ayat 27 habis, Oma masih di Imamat 7. Saya yang tahu. Semua nyanyi amin, amin. Oma bilang, kenapa Matius? So habis Oma ibadah. Jadi Bapak Ibu orang tanya, terus kenapa Bang Mongol bisa bertahan dalam iman? Pak, di dunia selebriti itu jebakan Batman lebih tinggi dibandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diperhadapkan dengan jebakan Batman. Kita diperhadapkan dengan jatuh menjatuhkan. Diperhadapkan Pak. Terus orang tanya kenapa Bang Mongol berdiri teguh? Kan saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus yang menjanjikan segala sesuatu dalam hidupku aman dalam tangannya. Bapak Ibu ingat Indonesia pernah ada namanya tsunami Selat Sunda yang terjadi di Tanjung Lesung yang meninggalkan pemain-pemain band dari sebuah grup band namanya Seventeen. Tahu? Bapak Ibu tahu? Saya yang harusnya MC di acara itu. 3 hari sebelum acara saya dibatalin. Pemain musiknya bukan Seventeen, harusnya Elmen. Udah di DP. Tahu-tahu rombak acara. Pingin yang anak muda diganti Seventeen. Saya diganti oleh teman-teman dari tim lo. A.A. Jimmy almarhum. Udah saya pelayanan di gereja GBI Kasih Keluarga Allah Solo. Saya habis pelayanan jam 2 siang pulang 3 kali ibadah. Saya nonton TV. Kasusnya saya sampai nangis kayak anak kecil. Ya ampun Tuhan Yesus, harusnya kita yang mati. Tapi ingat, rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu Mongol pegang teguh Bapak Ibu. Sampai hari ini saya bisa berdiri di Amerika. Dengan datang pertama kali kita shock terapi. Kita, Tuhan Yesus. Saya tinggalnya di Ontario pertama kali datang.
Pas pagi kita mau makan, Tuhan Yesusnya ada nasi. Kalau kita di Jakarta sarapan hotel kan nasi goreng, ada mie goreng ini itu. Di sini haleluya cuman telur. Udah begitu kentang gak dikupas. Mau sampai bilang, ya ada pembantu nih hotel. Ini kentang dok Tuhan Yesus dia nyak kupas dia goreng. Nyari-nyari sendok. Tuhan adanya garpu. Konte bilang bagaimana mau makan mie telur kalau pakai garpu. Aduh memang penderitaan memang. Aduh Tuhan terus mau. Di ujung ada warna putih kayak susu kental manis. Nah, wah bagus lah. Sebelah ada Koko Crunch. Wah ini bagus nih, gak apa-apalah. Gak ada nasi, sering ada Koko Crunch sama susu. Kita berharapnya itu susu. Ternyata adonan waffle. Oh Tuhan berdosa. Cuman gara-gara perkara ke Amerika kita menderita, oh Tuhan. Kita pertama kali Pagem jalan-jalan ke Camarillo di LA. Itu tempat jual-jual baju by outlet ya kan. Kita masuklah ini, oh Tuhan ini apa ya? Tapi harga murah-murah. Mongol bilang sama Billy manajer Mongol, "Dek, kenapa ya baju hitam bagus?" Kenapa? Karena kami orang Manado itu selalu pasti ada baju hitam karena buat datang kalau di orang meninggal gitu. Jadi prepare Jo dari sekarang, siapa tahu nanti ada yang meninggal gitu tuh. Udah kita udah lihat harganya. Darah Yesus pemurah ini cuman $6. Ambil kalkulator $6 berapa. Pas mau bayar, mau angkat itu baju dari lihat made in Indonesia. Tuhan Yesus suka Amerika beli baju bikin di Indonesia. Ya Tuhan jadi mau langsung bilang gak usah beli baju mahal-mahal, keros. Keros aja murah. Mana mau tahu orang Manado yang penting baju dari Amerika. Nanti made in Indonesia kita gunting. Tulus seperti merpati tapi licik seperti ular. Jadi Bapak Ibu cara Tuhan gak ada yang tahu. Setelah ini kita ada perjamuan kudus. Jangan pernah lari. Jangan pernah aduh belum saya kayaknya. Jangan. Di saat kita mengangkat roti dan darah Kristus, kita itu melakukan perjanjian dengan Tuhan. Janjinya akan selalu ditepati dalam hidup kita. Amin. Tuhan tuh gak pernah menepati janjinya. Semua janjinya ditepati dalam hidup kita. Saya bukti saksi hidupnya. Anak yang tidak dianggap, bahkan saya kecil sampai SMP didoain jadi satpam oleh keluarga. Serius. Muka tuh sayang muka. Nggak cocok jadi artis. Kalau muka seperti saya kalau main sinetron ya kebagian jatuh dari pohon. Iya tuh. Tetapi buat Tuhan menjadi luar biasa. Habis ini masih ada ibadah kedua. Mongol akan menyaksikan bagaimana saya bisa terlibat dengan dunia satanisme. Jadi daripada pulang gak ada kerjaan, tetap aja di rumah Tuhan. Iya toh? Iya toh? Daripada keluar sana terus nanti jadi bagian dari Amsal 20 ayat 19. Orang-orang yang bocor mulut lebih baik di ibadah Jo. Iya toh? Oh tapi bang persembahan saya habis. Oh ya gak apa-apa kan $1 masih ada. $1 masih ada. Tapi pasti kalau ngasih $1 tertutup ya. Manado sekali dok. Aduh nyanda. Tidak semua orang Manado begitu. Iya toh? Orang Manado kalau memberkati bahkan ada yang sampai 100 juta. Tapi satu. Dari 5 juta penduduk. Nggak apa-apa yang penting. Yang penting ada. Ya toh habis ibadah ini nanti ibadah kedua Mongol akan kesaksian lagi. Proses Tuhan dalam hidup Mongol masih tetap berjalan. Tetapi puji Tuhan saya punya sekeliling hidup yang tetap mengingatkan Mongol untuk tetap maju, tetap maju, tetap maju. Bersama Tuhan saya akan bisa melewati apapun dalam hidup saya. Dan buat jemaat yang hadir apapun yang terjadi Tuhan pasti akan memberkati hidup kita.